Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ade Ropi Saputra dengan NIM 2404556 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di video kali ini saya akan menjelaskan hukum termodinamika pertama. Baik, sebelum kita membahas hukum termodinamika pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas atau kalor, energi, dan usaha dalam suatu sistem. Mengapa penting kita belajar hukum termodinamika? Ya karena semua proses di alam dan teknologi melibatkan pertukaran energi, baik dalam mesin, tubuh manusia, maupun alam. Dalam termodinamika ini ada empat hukum. Hukum pertama yang akan kita bahas secara khusus menekankan pada energi itu kekal. Jadi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Hukum ini adalah fondasi dari seluruh konsep efisiensi energi dalam sains dan teknik. Baik, hukum termodinamika pertama menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem tertutup tetap konstan, kecuali ada energi yang masuk atau keluar. Ini berarti energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Selanjutnya ada rumus matematisnya. Persamaannya adalah delta U sama dengan Q min W. Dengan delta U dinyatakan perubahan energi dalam sistem, Q sama dengan kalori yang masuk ke sistem, W sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya kita membahas lebih detail setiap komponen dalam persamaan rumus matematis tadi. Delta U adalah perubahan energi dalam sistem. Ini mencerminkan energi total dan gerakan molekul-molekul di dalam sistem. Kemudian Q adalah kalor. Nah, jika kalor ini ditambahkan ke sistem, maka Q bernilai positif. Namun sebaliknya, jika kalor dilepaskan ke lingkungan, maka Q ini bernilai negatif. Kemudian W adalah usaha. Jika sistem melakukan kerja ke lingkungan, seperti mendorong piston, W ini bernilai positif. Tapi jika menerima kerja dari luar, maka W ini bernilai negatif. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan pada silinder berisi gas dengan piston yang dapat bergerak. Ketika gas di dalam silinder dipanaskan, ini gas dipanaskan, energi panas atau kalor masuk ke dalam sistem. Ini masuk akibat pemanasan ini, gas-gas bergerak lebih cepat, tekanan meningkat, dan gas mulai mengembang, mendorong piston ini naik ke atas. Dalam proses ini, sistem melakukan usaha atau W terhadap piston, yaitu mengubah sebagian energi menjadi gerak mekanik. Karena ada kalor yang masuk dan sebagian diubah menjadi usaha, maka sistemnya akan meningkatkan energi dalam sistem atau data U. Inilah penerapan nyata dari hukum termodinamika. Pertama, yang menyatakan bahwa perubahan energi dalam sama dengan kalornya, sama dengan kalor yang masuk, dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem. Maka delta U sama dengan Q min W.
Di sini ada contoh soal. Sebuah kulkas bekerja dengan bantuan listrik jika kompresor kulkas melakukan usaha sebesar 500 Joule untuk meningkatkan kalor dari dalam kulkas ke lingkungan dan energi dalam delta U sistem pendingin berkurang sebesar 200 Joule. Berapakah besar kalor yang dilepaskan ke lingkungan? Ini diketahui bahwa W-nya itu 500 J dan delta U 200 Joule. Dinyatakan, maksudnya ditanya ya, yaitu Ki, ada Ki. Maka kita masukkan saja persamaan yang tadi yang ini dengan rumus delta U sama dengan Ki min W. Kita masukkan saja delta U-nya 2 min 2 minus 200 karena pendinginnya dikurang ya, berkurang, maka jadi minus. Minus 200 sama dengan Ki min 500 W, lalu Ki sama dengan min 200 plus 500 dan Q sama dengan 300. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Suatu gas menerima kalor 4000 kalori menghasilkan usaha sebesar 8000 Joule. Berapakah perubahan energi pada gas? Diketahui kalor Q sama dengan 4000 kalor dan satu kalornya itu 4,18 Joule. Jadi Q sama dengan 4000 kali 4,800 sama dengan 16.720 dan W-nya 800 Joule. Ditanya AU tinggal masukin saja dan hasilnya 8.720. Nah, di sini ada diagram PEPI. Untuk membantu lebih paham, kita bisa melihat representasi grafis dari proses termodinamika ini. Gambar ini adalah diagram PEPI, ini P ini P, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan dan volume gas dalam sebuah sistem. Ketika sistem menerima kalor, seperti pada proses pemuaian gas, tekanannya cenderung menurun. Sementara volumenya itu meningkat. Grafik ini menggambarkan hmm, grafik ini menggambarkan proses ekspansi gas. Luas di bawah kurva ini mempresentasikan usaha yang dilakukan sistem terhadap lingkungan. Semakin besar luasnya, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika, di mana sebagian kalor digunakan untuk melakukan usaha dan sisanya meningkatkan energi dalam sistem. Dengan memahami grafik PV ini, kita jadi dapat melihat secara visual bagaimana kalor, usaha, dan energi dalam atau delta U saling berhubungan dalam suatu proses termodinamika. Dengan catatan, titik A ini kondisi awal dan titik B ini kondisi akhir. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu hukum termodinamika pertama menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Dan yang kedua, energi dalam suatu sistem berubah akibat kalori yang masuk atau keluar dari sistem, usaha atau W yang dilakukan oleh atau kepada sistem. Rumus umumnya adalah delta U sama dengan Q min W. Ini tinggal, oh ini, sorry ya, ini seharusnya Q sama dengan delta U plus W.
Yang keempat adalah hukum ini menunjukkan bahwa energi bersifat kekal dalam proses termodinamika. Penerapan hukum ini juga sangat luas, mulai dari sistem mesin mobil, kulkas, hingga pembangkit listrik. Oke, segitu saja dari saya. Video ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.